Terima kasih. Saya tadi sangat terkesan apa yang disampaikan Gusmu berkenaan dengan Gus Baha, mohon maaf, berkenaan dengan perdagangan ya. Artinya orang kota ini tidak boleh berusaha dengan orang desa kan gitu ya, dengan catatan ada kekhawatiran orang kota yang punya ilmu dan sebagainya ini merugikan orang-orang desa ya. Terus terang aja kami juga dari kuliah-kuliah dulu tentang perdagangan menurut syariat ini kami baru tahu ini Ustaz. Luar biasa menurut kami ya dengan apa yang saya sampaikan tadi ini ya. Dan fenomena di masyarakat ini real memang ya, kita tidak bisa menutup mata ya bahwasanya perdagangan orang desa dengan orang kota ya ini akan ada yang dirugikan, yaitu orang-orang desa, kecuali orang kota tadi ini betul-betul memegang syariat ya. Yang ingin kami tanyakan Ustaz ya, bagaimana kita ini bisa berdagang ini menurut syariat kan ya, karena menurut syariat ini, karena hari-hari ini kita berdagang ya, termasuk tidak boleh dusta apa, terus mungkin di dalam perdagangan itu kalau ada orang kecewa atau tidak jadi beli itu dikembalikan dengan ikhlas, langsung malaikat berdoa, ya Allah hindarkan orang ini dari kebangkrutan orang yang jual tadi ini. Sehingga kami mohon petunjuk bagaimana kiat-kiat kita seorang muslim ini bisa aman di dalam syariat untuk melakukan perdagangan. Matur nuwun Ustaz. Pakai itu aja kalau. Asmane siapa? Asmane Mas Abdul Razak. Gini Mas Abdul Razak ya, Bapak Abdul Razak. Jadi seperti yang saya ceritakan tadi, sebenarnya Nabi itu kan sangat mencintai semuanya, dan agama ini ad-dinu an-nasihah. Awal orang desa ngerti kota ya barokahnya orang-orang kota itu. Tapi ya diharapkan oleh Nabi perjumpaannya itu bukan perjumpaan kepengen ngakali, tapi memang ingin menambah atau transfer ilmu lah gitu. Kalau niatnya gitu bagus, karena ad-dinu an-nasihah, agama ini nasihah, maksudnya nasihat itu berkomitmen baik kepada orang desa atau pada orang apa lain. Coba sekarang kok tidak timpang gimana ya? Di kampung itu ada hukum sosial yang bagus, misalnya buruh itu ya buruh, mengumpulkan uang dari kota maupun dari buruh ke orang lain supaya kuat beli tanah tetangganya yang harganya paling 20 juta 15 juta dan menaikkan kasta hidupnya. Tahu-tahu orang-orang kota mentang-mentang punya uang 1 miliar 2 miliar, tanah di kampung itu sudah diborong, padahal miliknya orang Gunung Kidul diborong orang, nggak diapa-apain. Nah ini buruh-buruh kampung situ yang ingin beli hanya corong Jawa nempel, hanya ngambil kaplingan saja tidak mampu, karena setelah dimiliki orang kota nggak akan terjual lagi selain harganya apa? Mahal. Jadi itu dulu kalau zaman Sayyidina Umar ada orang beli tanah luas kok nggak digunakan, itu disita oleh negara, harus dipaksa digunakan atau dipinjamkan atau apalah, yang penting tetap apa? Manfaat. Jadi kalau sampean tanya gimana supaya perdagangan itu jalan, ya tadi yang terpelajar ini kalau ngajak wong desa ya niati ya tadi ya transfer ilmu, transfer peradaban, bukan malah ngakali tadi. Sampean cari di hadis Sahih Muslim itu ada itu bab itu jelas ada, nah Rasulullah antalak birruban. Ada teks bagian bentuknya ngendikan la yabi hadirun libadin, la yabi, jangan sampai orang yang terpelajar ini transaksi sama orang apa bedui,
Tapi dalam konteks yang niatnya ada baik. Tapi kalau niatnya baik, di mana-mana kalau yang dilarang ya tentu yang tidak baik. Tapi kalau niatnya transfer ilmu kayak tadi, wisata ke orang pedalaman, tapi niatnya awal dari pembelajaran ya benar. Niatnya gue tontonan tok. Malah ketika mereka terpelajar, wah di sini kena api, ono manusia pohon sekarang sudah ada indah. Itu kan kurang aja betul. Sama-sama anak bangsa, sisi tok penonton, yang satu jadi objek, itu kan ngawur betul itu. Ya kira-kira seperti itu. Yang penting tadi ad-dinu an-nasihah, agama ini adalah apa? Nasihat. Nasihat itu berkomitmen kalau hubungan dengan orang lain, niatnya supaya orang lain itu lebih apa? Baik, tidak menjadi korban. Ya sekira demikian Mas Rusak. Saya satu Pak, tambahan. Oh iya. Iya, enggak apa-apa. Terima kasih waktu yang disampaikan kepada saya. Saya melihat judul ini, Ustadz, dengan iman dan amal soleh menuju Indonesia. Sebenarnya judul ini mantap, ya. Bobotnya iman dan amal soleh. Sehingga kalau kita lihat di dalam ajaran agama kita, ya, judul iman dan soleh itu dikategorikan oleh Allah sebagai sebaik-baik makhluk, ya. Dan mereka dalam hidup dan kehidupannya nanti tidak akan rugi, ya. Lantas gimana Pak? Sekarang banyak kaitannya dengan kita selaku notaris ini dan dikaitkan dengan masyarakat luas. Kondisi Indonesia banyak yang mengatakan sudah dasarnya iman dan soleh. Semuanya umat Islam melaksanakan dan melakukan berjuang untuk iman dan soleh, tapi dalam kehidupan sehari-hari masih demikian kondisinya. Ya ini gimana ya Pak penjelasan dan supaya ini tepat sasaran ini? Begini ya, jadi perasaan saya juga perasaan semua orang seluruh dunia mungkin. Jika orang itu digerakkan oleh roja, ya, roja itu harapan kepada Allah, maka kita ini akan baik-baik saja. Dulu kita ditunggui Rasulullah SAW, itu tentu kita dalam kondisi terbaik. Sebagaimana hadis khairul qurun qarni, sebaik-baiknya generasi tentu yang saya tunggui, kata Nabi. Dan kemudian ada merosot, dan ini normal. Mosok ditunggoni Nabi padha ditunggoni Pak Imam kan ora mungkin gitu. Mosok ditunggoni Wali Songo padha karo tunggoni Pak Arifin kan ora mungkin. Makanya andekan ini merosot ya saya senang saja. Mosok ditunggoni Nabi mbek ora padha wae kan. Tapi kita harus berpikir optimis begini. Nabi itu memang figur yang luar biasa. Kadang-kadang ngendikan ma min yaumin illa ba'dahu syarrun minhu. Tidak ada hari kecuali trennya lebih buruk. Tapi jangan kira Nabi hanya ngendikan begitu. Nabi juga sering muji kita. Tuba liman amana bi walam yaroni. Cek bejane orang yang sebetulnya tidak menyaksikan saya langsung, tapi berusaha meniru saya. Ini kan luar biasa. Kita nggak dididik Nabi, nggak dididik sahabat, nggak dididik Wali Songo, mau dididik ustad, kadang dididik mudin, wis gelem sholat, yo madhep ngulon, yo patang rakaat nak duhur, itu sudah luar biasa. Jadi bahkan sebagian riwayat itu Nabi ngendikan sab amarat ketika ngendikan tuba liman amana bi walam yaroni. Hebat betul orang yang iman kepada saya, sebetulnya dia tidak melihat saya. Bahkan Nabi pernah cerita, ini supaya sampean optimis. Asmane siapa? Pak siapa? Mukhtar ya? Ya Pak Mukhtar. Nabi itu pernah cerita begini Pak Arifin, siapa orang terbaik dari kalian yang paling iman? Terus kata sahabat, ya kita. Cara Jawa gini, bangkune kowe ra apik, wong roh aku tak didik aku. Ya ajarlah kamu baik, tak didik saya langsung. Ya malaikat yang di aras, kata Allah, wahai malaikatku, wajar dong kamu iman sama saya, kamu penjaga aras, tahu surga, tahu neraka. Akhirnya yang dipuji oleh Allah, oleh Rasulullah siapa? Orang yang surga ya tidak tahu percaya surga, neraka tidak tahu ya percaya neraka, apa saja percaya padahal tidak tahu.
Ya kita-kita ini. Jadi nanti kalau kita ketemu malaikat-malaikat penjaga neraka atau penjaga surga itu ya punya sisi yang kita keren. Malaikat-malaikat, kamu percaya ada neraka? Ya tahulah, saya penjaganya. Saya dulu gak tahu saja percaya. Saking imannya pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kita juga punya sisi top. Wong ora roh kok iman itu kan luar biasa. Jadi ini supaya optimis ya. Jadi dulu Indonesia terkenal Buddha, Hindu, dan kita dulu minoritas. Lama-lama sekarang mayoritas, bukan sekedar mayoritas, bahkan memimpin. Rata-rata presiden, pejabat ya muslim. Ya trennya tetap naik. Saya itu orang yang jilbaban hanya keluarga kiai. Sekarang satu kampung hampir jilbaban semua. Ya kita berpikir optimis lah, jangan yang pesimis. Jadi kalau trennya ya enggak coba. Dulu rata-rata pejabat kayaknya rapati sholat. Sekarang arah sholat itu orang keren ya.